Salati fi baiti, lebih utama, mengungguli, melebihi daripada salatnya dia di rumahnya, wa salati fi suqi, dan daripada salatnya dia di pasar. Kata ulama, salat yang paling afdal pertama di masjid berjamaah. Oh, nggak bisa di rumah. Enggak, anda pengen ke pasar aja salat jamaah di masjid. Kata sebagai ulama, salat sendiri di rumah lebih afdal daripada sholat di mall, di pasar, walaupun berjamaah. Kenapa? Karena pasar ini, ibu bapak, tempat yang paling dibenci sama Allah. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat paling dibenci sama Allah pasar. Yang paling disenengin, dia disukai oleh Allah masjid. Maka kalau bisa sholat jangan di pasar, kecuali darurat. Kalau saya nggak sholat, keluar waktu sholat di pasar. Kita boleh sholat. Umatnya Nabi ini sholat di mana aja boleh. Kecuali kita yakini di tanah yang tempat kita meletakkan 7 anggota tulang najis, jangan sholat di situ. Tapi sholat di mana aja, kita nih umatnya Nabi boleh. Wa ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura. Allah jadikan buat saya, kata Nabi dan umat saya, bumi yang terhampar ini masjid. Tanahnya nggak ada air, pakai tanah debu. Suci. Beda sama orang-orang zaman dahulu, umat-umat zaman dahulu nggak boleh sholat kecuali di tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Nggak boleh berdoa masing-masing kecuali Nabinya yang berdoa. Nggak ada alat bersuci pakai debu, nggak ada. Jadi khusus kita. Wa ayyuma rajulin adrakal sholat falyusolli, kata Nabi. Kalau anda berada dimanapun ada waktu sholat, ya sholat walaupun di pasar. Cuman lebih afdal kalau bisa di masjid. Nggak bisa di rumah aja. Karena pasal ini tadi ya tempat yang paling benci. Nabi pernah bilang kepada Salman Al-Farisi, la takunanna idza tata'ta awwala man yadkhulus suq wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'rakatu syaitan wa biha yunsabu rayatuh. Wahai Salman, sebisa mungkin ente jangan jadi orang yang pertama kali masuk pasar. Baru buka, udah masuk. Jangan juga jadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Jadi orang pertama masuk pasar jangan, orang yang terakhir keluar dari pasar jangan. Karena kata Nabi, pasar itu tempat perangnya setan. Tempat jihad dan berjuangnya setan itu pasar. Dan di pasarlah setan membuat markas. Markas besar setan di mana? Pasar. Kalau sekarang mall. Orang duduk di mall dari awal buka sampai tutup. Ente bikin rumah aja dalam mall. Jadi ente melek mata buka pintu udah di mall. Mau tutup, ente tinggal masuk ke rumah ente. Bikin rumah di mall. Kata Nabi, jangan kamu jadi orang yang pertama kali masuk pasar, mall. Jangan juga jadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Karena di situ tempat setan perang. Orang jadi lupa salat. Orang jadi nipu, memberatkan timbangan, berdusta, gibah, macam-macam. Kalau harus ke mall, harus ke pasar, sesuai kebutuhan aja. Ini enggak, udah bawa rantang. Duduk di kafe. Beli kopi 3 jam. Beli donat 6 jam. Ngapain sisanya? Kongkong. Ngapain sisanya? Muter-muter di mall. Yang dibeli cuma dompet. Masya Allah. Seharian ini enggak beli namanya. Begitu. Baik, ini disebut dan karena hanya dalam itu teman-teman dari salah layak kutukan Allah bihadar jahatnya. Setiap langkah dia pergi sampai jauh masjid, Allah angkat derajat di sisi Allah yang tinggi, Allah hapus satu dosanya. Sampai dia masuk masjid, kalau dia masuk masjid, berdakal masjid karena fi shalah. Walaupun belum qomat, dia sudah terhitung sholat. Maka dia sholat tahbisuh. Selagi selama sholat itu menahan dia. Waktu sholli alaihi malaikat doain dia. Waktu sholli malaikat madam al-fajr alladhi shalla fihi.
yaqul Allah maghfir lahu, Allah marhamu, Allah matub alaih, malam yudi fi, atau yuhdith fi. Ya. Riwayat nahuma salat jamaah taqwa salat bisa 20 darajah. Wa Ahmad bin Habban dan Abi Dar, inna rajulan salama al-imam hatta yansarif al-imam kutiba lahu qiyamul lailah. Ini hadis dicocok kata ulama, sebetulnya ini bukan salat wajib, tapi salat sunnah yang berjamaah. Contohnya tarawih. Inna rajula, sesungguhnya seorang idza shalat, bila dia salat ma'al imam berjamaah, dianjurkan hatta yang sholifal imamu, sampai imamnya bubar, imamnya bergegas bangun, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat untuk dia mendapatkan pahala seperti bangun malam. Nggak mungkin seorang makmum meninggalkan imamnya yang masih dalam kondisi berkelanjutan sholat di sholat fardu, adanya di sholat sunnah. Contohnya tarawih, kalau imam sudah selesai 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, makmum ninggalin, boleh aja dia lanjutin di rumah. Tapi kalau dia ikut sampai selesai, dia dapat keutamaan yang luar biasa. Kalau hadis ini dihubungkan dengan sholat wajib, mengikuti pandangan Imam Ghazali dalam bab adab. Kalau ini sholat berjamaah, selesai assalamualaikum, jangan langsung bangun. Adabnya inti duduk sampai imamnya bangun. Kalau imam itu udah bangun untuk sholat sunnah, baru itu adab. Nggak boleh zikir di rumah. Nah, ini nggak ngerti adab. Kalau orang belajar tasawuf, belajar adab, dia duduk. Kecuali imamnya wiritannya, masya Allah, panjang. Wah, pakai dalil Al-Quran yang fantasyiru fil ardi. Ya, faidah goleh itu musolata fantasyiru fil ardi. Kalau itu selesai sholat, bubar. Kenapa? Ini pakai dalil ini, imamnya wiritannya 1 jam. Tapi kalau masih standar-standar aja, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah ayat kursi, lalu ala syarikala, doa, fatihah, itu mesti rutinitas yang dibaca oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu duduk aja ngantang, jangan buru-buru bubar. Enggak, kami gak suka sama imamnya. Ngapain kita sholat di belakang dia? Sholatnya sendiri. Ada lagi yang aneh lagi, ini salat jamaah ini orang harus ngerti fikihnya ya. Kalau kita belajar ilmu fikih ini, bab salat jamaah di Safinah aja panjang bener nih. Ada syurutul qudwah, syarat sahnya orang berjamaah, ada berapa? 11 atau 14 tuh. Ada suwarul qudwah, gambaran orang salat berjamaah supaya sah. 5 yang sah, 4 yang gak sah. Yang sah diantaranya 5, 1 imam laki, makmum laki. Imam laki, makmum perempuan. 3 imam laki, makmumnya bencong asli. Ada lagi yang keempat, imam perempuan, makmumnya perempuan. Imam bencong asli, makmum perempuan asli. Itu sah 5. Ada lagi yang enggak sah. Yang enggak sahnya ada 4. Tinggal murajaah aja tuh di Sabina. Kalau imamnya perempuan, wah, itu nggak tahu tuh alirannya apa nih, nggak tahu. Makmumnya laki-laki, imamnya perempuan, wah itu nggak tahu, itu bukan aliran kita tuh, itu aliran dana kali. Apalagi kalau perempuan jadi khotib, wah itu limbah bukan alirannya gitu. Limbah. Nggak tahu gitu, mazhab apa itu ya. Jadi salat berjamaah ini ada ilmunya. Bahkan jangan sampai orang salat berjamaah bentuknya jamaah tapi nggak dapat fadilah jamaah, rugi. Di antaranya musawatul imam fil mauqif, makmum sama imamnya barisnya sama, jadi pemimpinnya nggak ada. Atau muwafaqatuhu fil af'al, bebarengan terus sama imam ruku dia ruku. Memang nggak batal, kecuali bebarengan takbir sama bebarengan salam. Ini udah keluar dari sholat. Ini bebareng imam ruku, dia ruku, imam i'tidal, dia i'tidal. Berbarengan terus, ini hilang fadilah jamaah. Juga yang menghilangkan fadilah jamaah antara imam sama makmum,
Akthar min salatati adro, lebih dari 1,5 meter. 1 meter lebih itu terlalu jauh. Ini menghilangkan fadilah jamaah. Juga i'wijajus shaf, bengkoknya shaf. Wa adamu iqbali ma qablah, lihat depannya kosong dia enggak isi. Wa salatu munfaridan 'ani shaf, salat sendiri. Enggak minta orang untuk nemenin di belakang. Ditarik narik orang. Sendiri. Ini shaf pertama 20 orang, shaf kedua 20 orang, shaf ketiga 20 orang. Shaf keempat dia sendiri. Ini enggak dapat fadilah jamaah, maka dianjurin ada tarik orang untuk nemenin dia. Jadi seperti itu. Man masya al-maktubah bil jamaah. Tabrani dia mengatakan man masya ila salat maktubah bil jamaah fahiya kahajjah. Orang yang salat berjamaah untuk salat wajib dapat pahala seperti pergi haji. Amin. Kalau 5 waktu, masya Allah, pahalanya besar betul. Bahkan man masya ila salat tatawuf fahiya ka umrah nafilah. Untuk sholat sunnah berjamaah di masjid seperti tarawih itu seperti pahalanya umroh. Masya Allah, banyak ya di fadilah-fadilah ini. Kalau kita paham, kita amalin, dapat pahala seperti haji umroh itu banyak. Di antaranya sholat sunnah isyraq, habis subuh baca wirid, zikir, ngaji sampai terbit matahari. Sholat sunnah 2 rakaat dapat pahala haji dan umroh sempurna. Kalau tiap hari begitu gimana? Udah sholat di masjid, isyraq dia kerjain, besar pahalanya. Lain hal kalau tadi imamnya fasik atau imamnya mubtadi, atau maaf dia panutan di musola, di masjidnya. Kalau dia tinggalin berantakan jamaahnya itu lain hal ya. Rasul kemudian Anas sallallahu alaihi wasallam